Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Aditya dari Universitas Pelita Bangsa. Ya. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, rekan-rekan sekalian dimanapun kalian dan dalam eh, waktu apapun ya. Di sini saya akan eh, memperkenalkan atau menjelaskan tentang eh, praktik terlarang dalam keuangan Islam ya. Nanti akan saya jelaskan di melalui materi berikutnya. Sebelumnya pernah nggak sih kita itu merasa udah bekerja keras dan mendapatkan keuntungan besar, tapi rasanya harta tersebut cepat habis atau hati tidak merasa tenang. Dalam Islam, keberkahan bukan hanya soal seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya. Oke, nah, contoh hari ini kita akan eh, membahas 3 batasan utama dalam transaksi ekonomi agar eh, harta kita itu lebih berkah dan menjadi ataupun membuat hati kita jadi tenang. Oke, nah untuk pengertian umumnya ya teman-teman, secara garis besar ya, ada 3 praktik utama yang dilarang karena dapat merusak keadilan ekonomi, yaitu ada riba, masyir, dan gharar ya teman-teman. Ketiga hal ini yang harus kita hindari agar ekosistem ekonomi kita tetap sehat dan sesuai dengan syariat Islam ya. Oke, yang pertama pembahasan dalam tentang riba ya. Yang pertama adalah riba, yaitu adalah tambahan yang diharamkan. Landasan hukumnya sangat jelas ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang dimana berbunyi wa aqalun wahul baiha bai'a wa gharama riba ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan ya bahwa dia telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya, teman-teman. Riba sering kita temui dalam bentuk pinjaman berbunga yang memberatkan ya. Contohnya banyak-banyak yang pinjaman di bank-bank seperti itu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya dalil tentang masyir. Masyir itu adalah bentuk perjudian dan spekulasi yang hanya mengandalkan keberuntungan semata tanpa adanya usaha nyata. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang dimana berbunyi innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaiton ya. Di sini yang artinya itu sesungguhnya khamar dan judi itu adalah perbuatan keji dari perbuatan setan ya teman-teman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan keji yang termasuk dalam perbuatan setan ya. Contoh nyatanya saat ini sangat marak itu adalah judi online ya, penjudol gitu. Selanjutnya adalah gharar atau biasa dalam bahasa Indonesia itu ketidakjelasan dalam transaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Ketidakjelasan ini bisa berupa barang yang tidak jelas keberadaannya, harga yang tidak pasti, hingga
hasil yang bersifat untung-untungan. Praktik ini dilarang karena berisiko merugikan salah satu pihak ya. Selanjutnya adalah eh, contohnya ya di kehidupan. Itu yang pertama ada riba, itu ada pinjaman berbunga yang tadi dijelasin ya. Ada masyhur judi online, horor, itu jual beli ya, yang tidak jelas untuk kondisi barangnya bagaimana itu ya. Eh, Contohnya di kehidupan sehari-hari ini, pinjaman berbunga termasuk riba, judi online termasuk masyhur, dan juga jual beli yang tidak jelas termasuk horor ini ya teman-teman. Untuk dampak negatifnya, mengapa ketiganya dilarang? Karena dampaknya sangat nyata ya. Selain membuat harta terasa tidak pernah cukup atau tidak berkah, praktik ini juga menimbulkan kezaliman dan merusak tatanan keadilan ekonomi masyarakat. Dan untuk selanjutnya adalah solusi dan solusi dalam Islam ya. Lalu apa sih solusinya? Islam itu mengajarkan untuk kembali pada prinsip yang pertama, jual beli halal, melakukan transaksi yang sesuai dengan koridor Islam ya teman-teman. Yang selanjutnya ada transparansi, adanya keterbukaan dalam setiap akad atau perjanjian, ada kejujuran, tidak menipu dan tidak menyembunyikan cacat pada barang yang dijual. Dengan menerapkan prinsip ini, harta kita insya Allah akan menjadi bermanfaat ya. Oke, selanjutnya untuk penutup, tadi kita ingat bahwa rezeki yang halal mungkin datangnya terasa lambat ya. Jangan pernah tergoda dengan keuntungan cepat yang tidak yang didapat dari jalan yang dilarang ya. Mari kita hindari riba, masyhur dan horor demi masa depan ekonomi yang lebih baik dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Mungkin sekian saja ya untuk penjelasan dari ketiga hal yang dilarang dalam Islam. Jadi ada riba, masyhur dan horor ya. Semoga penjelasan saya dapat memberikan insight pada rekan-rekan, teman-teman sekalian terkait untuk meninggalkan uh, hal-hal riba, masyhur dan horor ya dalam kehidupan sehari-hari agar uh, rezeki kita itu halal ya dan pastinya juga berkah. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.